Bang Vano, Anda kalian berdua jadi TO. Saya tanya, maksudnya jadi TO gimana Om? Kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana Om? Jadi gini Vano, ada sekelompok orang atau ada beberapa orang yang beranggapan karena istri saya ini dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka menurut mereka atau menurut hukum mereka adalah istri saya ini halal untuk diminum. Jika benar ada dan itu terjadi di awal-awal perkawinan mereka, yaitu di awal tahun 2014, pasti jadi berita besar di Nusantara bahkan internasional. Apakah kesaksian Jonas Rivanno fakta atau ngibul? Sama sekali tidak ada fakta berita apapun soal ini. Mana mungkin ada teror bom ditemukan di bawah panggung KKR di kegiatan keagamaan terkait dengan artis yang sedang jadi sorotan, tapi tidak ada beritanya sama sekali. Wartawannya kemana? Netizennya kemana? Gembala-gembala dan dombanya kemana? Yang youtuber apologet Kristen itu kemana? Ya, Rivanno dan Asmiranda juga kemana? Kok sekian tahun kemudian baru muncul di berita satu sumber dari mereka sendiri, yaitu si mu'alaf palsu dan si murtadin betina. Saya bisa pastikan bahwa ini bohong adalah kalau ada temuan bom, nyata barangnya ya, jelas begitu ya, ditemukan beneran ada bom, so pasti bukan si gembala yang mengambil. Itu bukan balon bro, itu bukan keripik, itu bukan bola bekel, itu bom yang harus mengamankan hanya aparat khusus. Kalau nggak salah itu entah jihandak atau gegana apa gitu ya. Kalau itu ada, pasti menggemparkan jagat pemberitaan, liputan televisi, siaran langsung meliput kejadian luar biasa ini. Nggak mungkin dibiarkan ya. Sampai di sini Anda masih mau percaya kesaksian si Rivanno? Kalau masih percaya, berarti Anda sedang bermasalah dalam hal kesehatan mental. Kenapa? Lah orang bersyahadat masuk Islam aja, disaksikan ulama aja dia pura-pura, dia bohong, dia mempermainkan agama Islam demi menggait Asmiranda agar bisa dinikahi dan masuk Kristen. Apalagi hanya berbohong soal tadi. Nah, jika kesaksian tidak mengandung kebenaran, berarti itu kesaksian apa? Saya yakin kita sepakat itu kesaksian palsu. Di mana? Kapan ada orang yang menyatakan seperti itu? Di mana dan ayat mana hukumnya bahwa halal meminum darah orang yang menjadi pengikut Yesus? Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung di tempat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat. Kali ini kita akan membongkar kesaksian mu'alaf bohongan artis Jonas Rivanno dan Murtadin Asmiranda. Kesaksian mereka sangat viral di beberapa tahun yang lalu bahwa katanya dulu mereka diteror bom, bahkan ada bom di panggung KKR. Waduh, luar biasa. Katanya ada orang yang menghalalkan minum darah istrinya. Waduh, ini kesaksian bombastis yang sangat disukai kawanan domba. Selama bertahun-tahun sampai sekarang masih di-share tuh kesaksian ya. Mereka juga tampil di berbagai kebaktian menceritakan hal yang sama. Tapi sahabat, sebenarnya ini kesaksian fakta atau ngibul sih? Makanya di Fakta Islam TV mengajak sahabat semua untuk menguliti ini dengan pisau tajam analisis dan logika yang waras. Nanti akan kita ketemu simpulan kesaksian domba ini fakta atau hanya ngibul, dusta, bohong, kesaksian palsu, sebagaimana jamak ditayangkan oknum pendeta terpidana Ucup Manuk Bulus yang pengasong kesaksian palsu. Saya dan siapapun akan sangat gampang mengetahui dengan cara ini. Nah, sebelum kita simak kesaksian mereka, saya mulai dengan pernyataan logis bahwa sudah menjadi kepastian dan kita pasti sepakat bahwa kedua orang ini, Rivanno dan Asmiranda, adalah selebritis, pesohor, terkenal, artis.
yang dimanapun berada, apapun yang terjadi pada mereka sangat menarik untuk disorot masuk jagat pemberitaan, baik media mainstream maupun media sosial. Udah pasti itu ya. Jangankan sesuatu yang luar biasa, kontroversial, sesuatu yang biasa-biasa saja akan menjadi sangat menarik diberitakan, disiarkan, dipublikasikan ketika hal itu terjadi pada artis. Tidak mungkin kejadian luar biasa, kontroversial, bombastis menimpa artis top sekelas Jonas Rivanno dan Asmiranda, tapi mereka sendiri tidak punya jejak dokumentasi yang bisa ditampilkan. Media massa tidak menyiarkan, publikasi apapun tidak ada yang tahu sama sekali, netizen tidak ada yang memfoto, memvideokan, menyiarkan. Bahkan artificial intelligence pun bingung karena nggak menemukan fakta sama sekali. Padahal terkait kepentingan publik dan masalah keyakinan beragama. Dari indikator ini, kita akan mengukur apakah kesaksian Jonas Rivanno dan Asmiranda itu fakta atau ngibul. Yuk kita mulai kesaksian mereka. Di sana. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya juga belum sempat ngomong shalom, Vano, Anda, gimana kabarnya? Gembalanya langsung bilang, Vano, Anda, kalian berdua jadi TO. Saya tanya, maksudnya jadi TO gimana, Om? Kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana, Om? Jadi gini, Vano, ada sekelompok orang atau ada beberapa orang yang beranggapan karena istri saya ini dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka menurut mereka atau menurut hukum mereka darah istri saya ini halal untuk diminum. Darah istri saya ini halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, bahkan gembalanya juga bilang gini, dan tadi malam sebelum kami jemput kalian, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR. Nah, dari potongan singkat video ini aja sudah kita ketemu beberapa problem ya. Pertama, jika benar ada dan itu terjadi di awal-awal perkawinan mereka, yaitu di awal tahun 2014, pasti jadi berita besar di Nusantara bahkan internasional. Harusnya, karena ini hal yang luar biasa terkait agama yang mudah jadi polemik dan menimpa artis top. Ada nggak berita di tahun 2014 soal ini? Faktanya, kalau kita cek jejak digital, kita serahkan ke artificial intelligence untuk melacak 3 pertanyaan yang diajukan ke AI. Apakah kesaksian Jonas Rivanno ini fakta atau ngibul? Saya membuat pertanyaan yang Anda sendiri, sahabat, silakan Anda cari sendiri jawabannya di AI dengan memasukkan pertanyaan ini. Pertama, apakah berita terkait kasus teror atau ancaman yang dialami artis Jonas Rivanno dan Asmiranda juga pada KKR yang mereka hadiri pada tahun 2014? Pertanyaan kedua, adakah berita media massa terkait temuan bom di bawah panggung KKR yang dihadiri Jonas Rivanno dan Asmiranda pada tahun 2014? Pertanyaan ketiga, apakah berita terkait pengamanan dan kepolisian terhadap kedatangan artis Jonas Rivanno dan Asmiranda di KKR pada tahun 2014? Anda pun bisa mencoba menanyakan ini ke AI ya. Jadi kalau saya sampaikan jawabannya nanti nggak percaya, silakan Anda masukkan sendiri pertanyaan tadi ke AI. Dan dari ketiga pertanyaan tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak ada fakta sama sekali ya. Berita bahwa aparat kepolisian dan Laskar Satgas Kristus atau apalah ya siaga mengamankan KKR Jonas Rivanno dan Asmiranda karena ada ancaman keselamatan jadi target operasi mau dibunuh, tidak ada. Yang ada hanya cerita dari satu sumber, yaitu si Rivanno itu sendiri, tanpa memenuhi unsur berita apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Nggak ada ya. Kalaupun mereka misalnya nggak melapor, pastilah jadi berita harusnya ya. Kok nggak ada? Padahal ini kasus yang sangat serius loh ya. Kalau beneran ada, nggak mungkin aparat keamanan tidak mengamankan baik mereka berdua maupun acara KKR. Apalagi ancaman terkait keselamatan jiwa raga. Kalau ada pengamanan tidak mungkin luput dari pemberitaan. Itu logis ya. Jadi secara logis ini kesaksian yang tidak masuk akal, cenderung halu, dan sekaligus tidak didukung fakta sama sekali. Kalau beneran fakta, yuk ditunggu buktinya. Nggak hanya omon-omon alias ngibul. Ya. Terus yang kedua, dia tidak menyebut daerah mana yang menyelenggarakan KKR yang mengundang mereka untuk melayani. Dan apakah daerah itu berpotensi pihak Kristiani malah terancam? Secara logis, harusnya itu daerah mayoritas Kristiani.
Apalagi di bagian lain katanya melakukan rally KKR, pindah-pindah ya, 3 hari di daerah yang berbeda, pindah-pindah hotel malah. Artinya itu daerah yang harusnya mayoritas Kristiani. Kemungkinan Indonesia Timur, Sulawesi Utara dan sekitarnya. Pertanyaan, di daerah itu mungkin nggak pihak mayoritas secara agama terancam? Secara logik ini tidak masuk akal. Siapa yang kurang kerjaan mengganggu mereka? Ya, kalau kesaksian benar pastilah menyebut nama daerah tanpa ragu. Ngapain disembunyikan? Ya, kan nggak ada persoalan atau kepentingan di daerah itu, gitu loh. Nah, faktanya kalau kita cek jejak digital, kita serahkan ke AI untuk melacak apakah kesaksian Jonas Rivanno fakta atau ngibul. Nah, saya pun kasih pertanyaan begini. Pertama, adakah fakta media massa memberitakan daerah mana saja terkait KKR yang dihadiri Jonas Rivanno dan Asmiranda pada tahun 2014? Pertanyaan kedua, adakah fakta berita media massa atau media sosial tentang kehadiran Jonas Rivanno dan Asmiranda di KKR di tahun 2014 sampai 2017? Sahabat, sama sekali tidak ada jejak digital. Fakta berita soal ini nggak ada. Yang ada hanya merujuk pada cerita si Rivanno yang disampaikan beberapa tahun kemudian. Kan aneh. Dan di sini AI menjawab, ya. AI menjawab bahwa tidak ada laporan berita bahwa kasus ancaman bom terhadap Jonas Rivanno dan Asmiranda terkait dengan ancaman teroris formal atau motif politik atau kelompok teroris tertentu. Tidak ada. AI juga menjelaskan laporan-laporan ini muncul bertahun-tahun kemudian, terutama sekitar akhir tahun 2021 saat mereka membagikan kembali pengalaman mereka. Tidak ada laporan dari tahun 2014 secara langsung saat kejadian berlangsung. Semua informasi bersifat retrospektif, diceritakan ulang oleh Jonas dan Asmiranda. Jadi sumbernya hanya dari mereka sendiri. Mana mungkin kejadian berlangsung begitu saja. Yang ketiga yang paling kocak adalah pernyataan ini. Kata gembala, ada sekelompok orang atau ada beberapa orang beranggapan bahwa karena istrinya memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka menurut mereka atau menurut hukum mereka, darah istrinya halal diminum. Luar biasa. Yuk, kita secara nalar coba berpikir ya. Dia sebut kelompok orang atau beberapa orang beranggapan. Sekelompok itu kan siapa? Nggak jelas. Beberapa orang itu juga nggak jelas. Terus dia menyebut menurut hukum mereka, darah istrinya halal diminum. Kalau kita korelasikan dengan agama Asmiranda sebelumnya, tentu Islam. Berarti yang dimasuk sekelompok itu adalah, atau beberapa orang itu adalah Muslim. Pertanyaannya, siapa orang Muslim atau kelompok Muslim di daerah yang mayoritas Kristen yang menyatakan dan beraksi melakukan ancaman itu? Kalau tidak ada, maka lagi-lagi ini hanya ngibul halu dusta si Rivanno, ya. Terus ada tuduhan yang sangat serius nih. Katanya menurut hukum yang dimaksud so pasti Islam karena Asmiranda dulunya Muslim. Bahwa memutuskan mengikuti Yesus maka darahnya halal diminum. Waduh, ini penistaan serius loh ya. Siapa orang atau kelompok yang beranggapan seperti itu? Mana bukti dalil hukum yang menghalalkan darah orang yang menjadi pengikut Yesus? Kalau si Jonas Rivanno dan Asmiranda tidak bisa membuktikan, maka ini bukan hanya dusta loh, tapi juga penistaan. Ya, dalam Islam jangankan minum darah manusia, darah apapun haram diminum. Kambing itu halal, tapi kalau darahnya ditampung terus dikonsumsi, diolah entah jadi minuman atau makanan, hukumnya haram. Lalu orang mana atau hukum mana dimaksud si Jonas? Kenapa kita menyebut Islam? Karena Asmiranda dulunya Muslim, jadi tidak mungkin selain Islam yang dituduh, yang dimaksud. Sementara secara fakta di Islam nggak ada ajaran kayak gitu, nggak ada hukum Islam seperti itu, nggak ada. Kalau ada, ya si Rivanno harus bisa membuktikan. Kalau enggak, maka dia sedang ngibul, fitnah, bahkan menista. Ya. Selain itu, lah apa hubungannya anggapan beberapa orang menjadi ancaman buat mereka KKR? Ini kan narasi absurd, halu, ngaco. Tapi kok dipercaya ya? Yang mungkin ancaman itu contoh seperti kasus anggota DPR RI ya, Fahri Hamzah, terus Ustadz Tengku Zul ya, terus Habib Bahar bin Smith ya, Ustadz Abdul Somad misalnya, itu beneran diancam, dihadang, ya,
Bahkan ada penghadangan di bandara itu kan, pernah rame-rame membawa senjata tajam ya. Mereka masuk bandara menghadang seseorang. Itu baru beneran ya. Ancamannya ada, faktanya jelas, medianya menyiarkan, netizen memposting di media sosial. Bukan anggapan tapi dianggap fakta, dianggap benar. Ini ngaco ya. Kalau si Jonas kan nggak ada nilai data dan fakta sama sekali. Hanya cerita kosong. Sekali lagi kosong. Mosok anggapan beberapa orang jadi ancaman. Ya, kan payah ini namanya ya. Terus kesaksian Jonas Rivanno itu secara fakta, secara logis, secara hukum tidak bernilai kebenaran sama sekali. Tidak bernilai kebenaran sama sekali, nggak ada. Ya. Jika kesaksian tidak mengandung kebenaran, berarti itu kesaksian apa? Saya yakin kita sepakat itu kesaksian palsu. Malah mengandung penistaan soal tuduhan hukum menghalalkan minum darah istrinya karena ikut Yesus. Apakah si Rivanno bisa membuktikan kebenarannya? Ya, kalau memang merasa benar silakan tunjukin di mana, kapan ada orang yang menyatakan seperti itu. Di mana dan ayat mana hukumnya bahwa halal meminum darah orang yang menjadi pengikut Yesus. Buktikan ya. Kalau enggak, maka sebenarnya orang itu pendusta, pembohong, pengibul. Ya, kita tunggu ya. Kalau seperti itu menjadi hukum, apalagi hukum di agama Islam misalnya, pasti akan sangat sering terjadi ya. Pertanyaan, ada nggak faktanya? Di daerah mana gitu di negeri ini? Ada orang korban gegara memutuskan mengikuti Yesus terus diminum darahnya? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada berarti si Jonas Rivanno hanya halu ngibul ya. Halu bandot, itu mungkin lebih cocok ya. Yang keempat, kesaksian Jonas yang jauh lebih mengerikan lagi. Katanya gembala mengatakan bahwa tadi malam sebelum jemput kalian, kami menemukan ada bom di bawah panggung tempat KKR. Sahabat, soal teror bom, kalau itu fakta, ini hal yang sangat menjadi perhatian luar biasa. Bukan hanya regional, malah internasional. Apalagi yang diancam ini artis. Apalagi ini teror terkait kegiatan keagamaan. Coba dinar, kasusnya teror bom. Targetnya artis, kegiatannya keagamaan. Semua unsur ini sangat sensitif jadi sorotan pemberitaan. Semua yang waras pasti paham. Jika ini fakta, nyata adanya, pasti berita meledak luar biasa, digoreng sampai gosong, pasti itu ya faktanya. Kalau kita cek di jejak digital, kita serahkan ke AI untuk melacak apakah kesaksian Jonas Rivanno fakta atau ngibul, sama sekali tidak ada fakta berita apapun soal ini. Mana mungkin ada teror bom ditemukan di bawah panggung KKR di kegiatan keagamaan terkait dengan artis yang sedang jadi sorotan, tapi tidak ada beritanya sama sekali. Wartawannya kemana? Netizennya kemana? Gembala-gembala dan dombanya kemana? Yang YouTuber apologet Kristen itu kemana? Ya, Rivanno dan Asmiranda juga kemana? Kok sekian tahun kemudian baru muncul di berita satu sumber dari mereka sendiri, yaitu si mu'alaf palsu dan si murtadin betina. Itu toh ya. Hal lain yang saya bisa pastikan nih bahwa ini bohong adalah kalau ada temuan bom, nyata barangnya ya, jelas begitu ya, ditemukan beneran ada bom, so pasti bukan si gembala yang mengambil. Itu bukan balon bro, itu bukan keripik, itu bukan bola bekel, itu bom yang harus mengamankan hanya aparat khusus. Kalau nggak salah itu entah jihandak atau gegana apa gitu ya. Kalau itu ada, pasti menggemparkan jagat pemberitaan, liputan televisi, siaran langsung meliput kejadian luar biasa ini. Nggak mungkin dibiarkan. Jangankan bom beneran, orang teriak bom aja, ini lagi viral kan ya. Orang teriak bom di pesawat itu viral mendunia loh. Diproses hukum, apalagi di KKR. Ya, sampai di sini Anda masih mau percaya kesaksian si Rivanno? Kalau masih percaya, berarti Anda sedang bermasalah dalam hal kesehatan mental. Kenapa? Lah orang bersyahadat masuk Islam aja, disaksikan ulama aja dia pura-pura, dia bohong, dia mempermainkan agama Islam demi menggait Asmiranda agar bisa dinikahi dan masuk Kristen.
apalagi hanya berbohong soal tadi. Nah, jadi kalau Anda masih percaya, silakan cek ke psikiater terdekat. Jangan-jangan Anda mengalami problem di kesehatan mental.